everyone, perkenalkan saya Karina Cahyani dengan NIM 105191107724 dari kelompok 11. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pernikahan. Pertama itu latar belakang. Pernikahan adalah institusi penting dalam kehidupan manusia yang mencakup aspek hukum, agama, dan sosial dalam Islam. Pernikahan adalah ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kesucian diri serta membentuk keluarga yang harmonis. Adapun rumusan masalah yang saya angkat, yang pertama itu, apa pengertian pernikahan menurut Islam dan hukum positif? Kedua, apa tujuan utama pernikahan? Ketiga, bagaimana hukum pernikahan dalam Islam? Keempat, apa yang dimaksud dengan konsep khitbah? Kelima, apa saja macam-macam pernikahan? Selanjutnya, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama itu, pertama, menjelaskan pengertian pernikahan menurut Islam dalam hukum negara. Kedua, menguraikan tujuan utama pernikahan. Ketiga, menganalisis hukum pernikahan dalam Islam. Keempat, menjelaskan konsep khitbah. Terakhir, mengidentifikasi berbagai jenis pernikahan. Selanjutnya, pengertian pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai akad yang memenuhi rukun dan syarat tertentu sesuai syariat Islam. Selanjutnya, tujuan utama pernikahan. Yang pertama itu menjalankan perintah agama. Kedua, menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ketiga, melanjutkan keturunan. Keempat, menjaga diri dari maksiat. Terakhir, mewujudkan kerjasama dalam rumah tangga. Selanjutnya, hukum pernikahan. Pertama, wajib jika dikhawatirkan jatuh dalam zina. Kedua, sunnah jika mampu dalam lahir batin. Ketiga, makruh jika tidak mampu melakukan kewajiban. Keempat, haram jika membawa mudarat. Konsep khitbah. Khitbah adalah proses lamaran sebelum pernikahan. Khitbah bukan akad nikah, tetapi hanya tahap awal untuk mengenal pasangan lebih lanjut sebelum menikah secara resmi. Macam-macam pernikahan. Yang pertama, pernikahan sah. Pernikahan yang diakui secara hukum negara dan agama dengan memenuhi syarat-syarat seperti wali, saksi, mahar, dan dicatat di kantor urusan agama atau KUA. Kedua, pernikahan adat. Pernikahan yang dilakukan berdasarkan tradisi atau budaya tertentu, biasanya melibatkan upacara adat. Dia bisa sah secara adat namun tetap perlu dicatat secara hukum agar sah secara agama. Ketiga, pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah usia minimal yang diatur undang-undang di Indonesia, biasanya di bawah 19 tahun. Berisiko terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Keempat, pernikahan siri. Pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatat secara resmi di lembaga pemerintah. Kelima, pernikahan campuran. Pernikahan antara dua orang dari kewarganegaraan atau agama yang berbeda diatur oleh hukum pernikahan internasional dan nasional serta memerlukan proses hukum khusus. Kesimpulan, pernikahan adalah institusi penting yang bertujuan membentuk keluarga harmonis. Hukum pernikahan bersifat fleksibel, tergantung kondisi individu. Persiapan matang sangat diperlukan agar pernikahan berkah dan sejahtera. Sekian yang bisa saya sampaikan.